Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat belajar ilmu agama. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat ini untuk kita di malam hari ini. Dan berikutnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan memberikan kita tambahan kenikmatan di dalam majelis ini. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah janjikan baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya kita mendoakan semoga karya ilmiah dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah satu pemberat dalam timbangan kebaikan beliau kelak di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan beliau, kesalahan orang tua beliau, kesalahan guru-guru beliau, dan kesalahan kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian di malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik untuk kita. Sebelumnya saya kasih muqaddimah satu ayat Al-Quran dalam surah Qaf, ayat ke-37. Dalam surat Qaf ayat ke-37. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayatnya ini tentang bagaimana caranya seseorang bisa mengambil pelajaran dari lingkungannya, ya, dari majelis ilmunya. Karena tidak semua orang yang ada di dalam majelis ilmu bisa mengambil ilmu. Seharusnya yang ada di sekitar kita atau dimanapun kita berada sebagai seorang muslim itu menjadikan apa yang kita lihat sebagai sebuah pelajaran untuk kita semua. Jadi di dalam surat Qaf ini Allah menyebutkan di ayat ke-36, kata Allah, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasha. Kata Allah jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala, fanaqabu fil biladi hal min mahis.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara postur tubuh, secara kekuatan itu lebih kuat. Lebih kuat. Secara postur tubuh, secara kekuatan dan seterusnya. Dan mereka yang mendustakan nabi-nabi mereka bisa dibinasakan oleh Allah. Allah bisa membinasakan mereka. Allah bisa menghancurkan mereka. Maka Allah peringatkan orang-orang yang hidup bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lebih kuat dari mereka saja bisa Allah binasakan, apalagi mereka yang bersama Nabi SAW yang kata Allah kekuatannya lebih rendah dibanding orang-orang terdahulu. Terus Allah bilang, inna fi dzalika ladzikra. Kata Allah tabaraka wa taala, seharusnya yang Allah sampaikan di ayat 36 itu seharusnya itu menjadi peringatan, menjadi pelajaran. Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang membacanya, mendengarnya. Harusnya begitu. Setiap momen, setiap kejadian yang kita lihat, yang kita saksikan, itu harusnya bisa jadi pelajaran buat kita. Harusnya kayak gitu. Ya, kita ngelihat ada orang naik motor, jatuh, nggak pakai helm, palanya kebentur, kemudian palanya bocor, itu harusnya jadi pelajaran buat kita. Harusnya seperti itu, bukan hanya sebatas kita, oh tadi saya lihat ada orang naik motor, jatuh, nggak pakai helm, terus palanya bocor. Harusnya bukan cuman kayak gitu. Harusnya ketika kita melihat sesuatu, itu lihat juga dengan mata hati kita. Harusnya gitu. Idealnya gitu. Coba deh Pak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Bapak-bapak, ibu-ibu cermati deh. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi, terus waqtilafil laili wan nahari, terus la ayat li ulil albab, terus alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, terus wa ala junubihim, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, terus rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat Pak, lihat itu kalau ngelihatnya pakai mata hati itu menghasilkan lisan seperti itu tuh, rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalau kita melihat langit, bulan, bintang, gunung, lautan, kalau lihatnya dengan mata hati kita, itu akan menghasilkan inna rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus yang menariknya, ayat ini ditutup gimana? Penutup ayat ini gimana? Penutup ayat ini gimana? Fakina adzabannar. Ini menarik, Pak. Kenapa, Pak? Allah menciptakan langit, Allah menciptakan apa yang Dia ciptakan, kemudian ditutup dengan fakina adzabannar. Coba baca keterangan para ulama.
baca Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, At-Tabari. Kenapa kok ditutupnya dengan fakina adzabannar? Kenapa? Karena dia ngelihat itu bukan hanya ngelihat dengan mata lahiriahnya, tapi mata batinnya ngelihat. Kalau yang dia ciptakan ini ya adalah bagian dari salah satu makhluknya Allah yang telah Allah ciptakan, berarti Allah juga menciptakan neraka. Allah juga menciptakan surga. Maka orang yang ngelihat dengan mata batinnya, dia tahu, dia nggak tahu pulangnya besok kemana. Kita ada yang tahu nggak besok pulangnya kemana? Ada yang dapat WA dari Jibril, pulangnya kemana? Hah? Nggak. Pak Sur tahu nggak pulangnya kemana? Kita semua nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Pulangnya kan cuma dua tempatnya. Kemana? Surga dan neraka. Antum udah dapat WA belum? Belum. Kalau antum dapat WA kabarin saya. Saya ruqyah antum langsung. Kenapa, Pak? Karena yang WA dia Jibril palsu atau setan. Pak, antum pulang ke surga gitu kan. Misalnya di WA begitu. Terus dia kabarin saya, "Ustaz, Anda udah dapat WA. Katanya Anda pulangnya ke surga." Oke, nanti buru-buru ke Japos deh, saya ruqyah gitu kan. Gitu. Kita nggak ada yang tahu pulangnya kemana. Tapi melihat fenomena alam semesta itu, Pak, pernah nggak sih kita ketika, kan bapak-bapak pasti pernah rekreasi dong, baik gunung, lautan, itu pernah nggak begitu? Pernah nggak sampai diem melihat itu semua? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pernah nggak? Atau cuman ketawa, seneng-seneng, cekakak-cekikik, itu kan kebiasaannya. Sahih nggak? Itu tuh. Padahal bukan untuk itu aja. Boleh kita seneng, boleh kita gembira. Coba perhatikan ayat itu tuh. Harusnya tuh lisan ini mengeluarkan lafaz Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak fakina adzabannar. Berarti neraka itu nyata ada. Sehingga orang yang melihat itu semua, dia minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Karena dia nggak tahu pulangnya besok kemana. Tapi dia sudah tahu kalau neraka itu ada. Apa? Dia bukan hanya melihat dengan mata lahiriahnya, tapi mata hatinya pun melihat. Baik. Nah, sekarang jemaah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, belajar kita di dalam sebuah majelis ilmu ataupun dimanapun juga, tidak hanya melihat dengan mata lahiriah kita, tapi kita juga gunakan mata hati kita. Kita lihat nih, Pak. Kata Allah di surat ini, inna fi dzalika ladzikra. Seharusnya diceritain kayak begitu, kita dapat cerita. Kita nggak lihat langsung, terus kita diceritain nih. Ada ibu-ibu di sana begini. Oh iya, bukan begitu. Tapi pelajarannya apa nih ya? Pelajarannya apa nih? Kan Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca. Kalau Al-Quran sekedar dibaca, faidahnya nanti dikit, Pak. Ketika kita baca Al-Quran, ini ketika Allah bilang misalnya, ketika Allah menyatakan, misalnya dalam surat Al-Asr, Allah bilang apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Ini kan ada pesan dari Allah nih. Ada perintah. Perintah apa? Agar tidak menjadi orang yang rugi. Terus Allah bilang apa? Illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini ada pesan dari Allah. Kita jadi manusia harus punya 4 sifat ini. Kita harus punya 4 sifat ini. Saya mau tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Untuk lancar, surat ini butuh berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Sehari?
2 hari, sehari bisa? Bisa baca. Soal berikutnya, untuk jadikan ayat ini sebagai jati diri kita butuh berapa lama? Oh, itu dia. Makanya ketika berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya berinteraksi bagaimana cara membacanya, tapi naikin kelasnya. Bagaimana itu ada pada diri kita. Paham nggak? Bagaimana ayat itu ada pada diri kita, bukan hanya ada pada lisan kita. Sebagian kita ada Quran pada dirinya, hanya berhenti sampai di lisan, sampai di hafalannya. Tapi apa yang dia hafal itu tidak bisa kita lihat dalam dirinya. Paham nggak? Apa yang dia hafal itu nggak bisa kita lihat dalam dirinya. Tapi kita hanya bisa mendengar hafalannya. Oke? Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak. Ketika Aisyah ditanya akhlaknya Nabi, bacaan Quran atau Quran itu? Gimana? Quran. Kata Aisyah, Al-Quran itu. Berarti di sini ada satu pelajaran. Setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, maka kita harus juga mempelajari bagaimana yang kita baca itu ada menjadi jati diri kita. Jelas ya? Gitu. Berarti kan harus ada apa? Harus ada pemahaman, harus meningkatkan apa? Meningkatkan mutu. Ya, yang sudah belajar cara membaca, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi itu bukan target tertinggi. Bukan target tertinggi. Target tertinggi apa? Dapat hidayah dari apa yang dia baca. Dapat hidayah dari apa yang dia baca. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Jadi yang berubah setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan cuma makhorijul huruf dan awsaful huruf, tapi berubah cara ngomongnya, tapi berubah cara berjalannya, berubah cara berpakaiannya, berubah cara bertetangganya. Nah, itu dia. Ya, nah, kita lihat ayat ini. Kata Allah, yang bisa mengambil pelajaran dari sesuatu atau dari ayat ke-36 itu, liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Yang bisa mengambil pelajaran itu yang nyimak kemudian pakai hatinya. Terus pelajarannya apa dari kisah yang Allah sebutkan ini? Pakai hati. Disimak, didengerin. Allah mau apa nih? Maka orang-orang yang bisa mengambil pelajaran di majelis ilmu itu bukan hanya dengan telinga, tapi hati dia juga harus ada di majelis ilmu. Lihat. Ya. Kita sekarang kita lihat sejauh atau usia perjalanan kita belajar ilmu agama. Apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah kita peroleh? Jenggot. Hah? Jenggot. Jenggot. Terus apa lagi? Cengkram. Terus sifat dalamnya dapat nggak? Sifat dalamnya. Pelitnya hilang. Apa masih ada? Hah? Masih ada. Oke, berarti kita masih minimalis. Pelitnya masih ada. Ya. Padahal kata Nabi, la yajtami'an, tidak berkumpul al-iman wasyuh. Iman itu nggak akan pernah bisa jadi satu dengan kebakilan. Nggak bisa. Oke. Jenggotnya udah tumbuh, bajunya celananya udah cingkrang, jilbabnya udah panjang. Oke, itu poin. Itu poin.
poin-poin yang utama gimana? Sifat-sifat yang buruk itu masih ada nggak? Misalkan bakhil, masih ada nggak? Justru tambah bakhil gitu ya. Ya kita ponten diri kita masing-masing. Ya kita nggak usah ponten orang lain. Kesalahan kita aja masih banyak. Kan indah Pak ya. Kita 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 ini sudah dinyatakan berbeda cara sholatnya, sahih enggak? Cara sholatnya berbeda, kemudian cara wudhunya berbeda. Tapi temperamennya lebih temperamen dari orang-orang awam. Pelitnya lebih dahsyat pelitnya dari orang awam. Seharusnya kan itu juga beda. Paham nggak? Itu temperamennya ya, kalau temperamen sih nggak bisa, Ustaz. Udah ada lo Mahfud. Hah? Kalau temperamen sih nggak bisa, Ustaz. Udah ada lo Mahfud, sudah di sana ya begitu. Ya salah, ya salah. Semua bisa dirubah, semua bisa diriset, semua bisa dirubah, semua bisa diriset. Itu Umar kalau nggak meriset dirinya kan nggak mungkin jadi khalifah. Yang diriset sama Umar cuman lahiriahnya aja, semuanya, semuanya diriset sama Umar. Umar punya sifat temperamen, tapi setelah jadi khalifah, setelah jadi sahabat, setelah memeluk Islam, itu berkurang jauh. Ah begitu. Pelitnya gimana? Bakhilnya gimana? Irinya gimana irinya? Masih ada. Ngelihat temen dapat teh manis, saya aqua, ya Allah. Gimana? Dengkinya gimana? Ah itu penyakit-penyakit yang harus juga dibersihkan. Ya. Kemudian setelah dia menggunakan hatinya, wa alqasam'a, dan dia juga menggunakan telinganya. Jadi dalam majelis ilmu, hati, telinga itu harus jadi satu. Wa huwa syahid. Ini penting nih. Kata Allah, wa huwa syahid. Dianya ada di situ, bukan cuman badannya doang. Ada nggak orang di majelis ilmu fisiknya aja? Fisiknya aja. Pikirannya kemana-mana. Nah, itu salah satu yang menyebabkan bertahun-tahun kita belajar ilmu agama, itu nggak ada perubahan sama kita. Yang berubah cuma apa tadi? Jenggot, cingkrang, penampilan. Temperamen ini temperamen kita yang dulu, ya kan? Pelitnya juga pelit kita yang dulu. Apa lagi? Hah? Apa? Irinya iri kita yang dulu, dengkinya dengki kita yang dulu, hasadnya hasad kita yang dulu. Kita yang sekarang tuh cuman casing. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, oke, maka itu dia. Ya, karena bisa jadi dia salah maksud dan salah tujuan dari belajar ilmu agama. Ini mukaddimah, kemudian kita lihat buku kita, Kitabut Tauhid, karya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Beliau berkata dalam kitabnya ini, Al-Aqidatu Syar'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-aqidatu lughatan.
Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang akidah secara syariat. Beliau mengatakan akidah secara syariat hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarihi wa tusamma hadhil arkanu al iman. Atau dengan nama lain, akidah secara syariat adalah rukun iman. Adalah rukun iman. Tentunya rukun iman nanti kita akan bahas ya secara terperinci insyaallah taala. Komponen dari iman itu bukan hanya sebatas talaffuz atau diucapkan. Ya. Iman itu punya komponen yang bisa dinyatakan sahnya klaim seseorang sebagai orang yang beriman. Kita lihat ya, komponen iman itu bukan hanya lisan. Bukan hanya lisan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang-orang Arab Badui, dia mengklaim, kalau klaim semua orang bisa klaim. Semua orang bisa klaim kan? Semuanya orang bisa klaim. Klaim ahlu sunnah, klaim ahli yang lainnya. Qalatil a'rab, dia mengklaim telah beriman. Klaimnya dengan apa? Dengan lisan. Qalatil a'rab, dia mengklaim dengan lisan. Kalau mereka itu telah beriman. Kemudian alhamdulillah klaim itu dibantah oleh Allah di dunia. Kenapa? Kenapa alhamdulillah, Pak? Kenapa, Pak? Hah? Masih bisa diperbaiki. Allah bantah klaimnya di sini. Coba kalau bantah klaimnya di hadapan Allah nanti. Paham, Pak? Seorang menduga, nanti kita lihat ada orang yang menduga dia akan selamat dengan amal yang banyak. Ternyata amalnya dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah. Kan saat hari itu nggak ada perbaikan, nggak ada remedial. Remedial di sini. Jadi kalau sang Arab Badui ini masih bisa remedial. Kita ini remedial nggak masalah dalam Islam. Memang semua saya dan antum nih orang yang seneng remedial, suka remedial, iya kan? Atau antum nggak ada yang remedial? Imannya begini terus. Hah? Kumlot itu, imannya begini terus. Berarti antum mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar aja bilang dia remedial. Kisahnya Hanzalah, saat Hanzalah bilang apa?
Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa antum ngomong gitu? Ya, karena saya kalau lagi sama Nabi itu imannya manteng tuh. Kokoh imannya. Kuat. Rasanya udah nggak doyan lagi sama maksiat. Pengennya apa? Beramal, 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 dan beramal. Kalau lagi dekat sama Nabi. Terus dia bilang apa? Tapi giliran pulang ke rumah, pulang loh Pak, dia bilangnya. Antum cek aja nanti hari situ. Pulang ke rumah, ketemu siapa? Istri, ketemu anak, itu iman itu berkurang. Berkurang, terus berkurang. Gimana kalau interaksinya lebih dari rumah? Terus kalau lagi ke pasar, masih ada nggak tuh imannya? Terus kalau lagi di kantor, kalau lagi di atas motor, kalau lagi di atas mobil, tuh imannya masih ada nggak tuh? Ini pulang ke rumah, yang ketemu anak bercanda, sama istri bercanda, kan boleh ya. Tapi bisa lalai itu. Udah azan ya? Ya, oke nanti kita lanjut. Lanjut apa udahan? Hah? Jadi muka-mukanya ini antara udahan dan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.